Sampai dia punya anak lagi kemudian. Ya Allah, ya Allah Ustaz, tiap datang bulannya, apalagi pas waktu umurnya, ya Allah Ustaz, anak saya meninggal pas lagi umur segini. Saya bilang ada Allah, ada Allah, ada Allah, ada Allah. Nggak ada suatu terjadi kebetulan, nggak ada. So ikut sekalian, tahunan dia nggak bisa berurusan sama kompor. Tahunan nggak bisa berurusan sama air panas. Kebayang traumanya seperti apa? Subhanallah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, emang dikirain orang kena air panas nggak melepuh-lepuh gitu badannya? Dan kebayang kayak apa rasanya kau melihat anakmu di usia 4 tahun lagi lucu-lucunya melepuh-lepuh badannya? Subhanallah. Ujian dalam kehidupan, saudariku sekalian yang saya muliakan, diperlukan kesabaran. Diperlukan kesabaran. Mau dinaikin derajat, mau kita lewati untuk membuatmu naik kelas. Itu yang namanya ujian dalam kehidupan. Jangan pernah bertanya, kenapa harus saya ya Allah? Sebab Allah bisa banget buat menjawab. Kenapa enggak, kata Allah. Kenapa enggak? Aku ingin menaikkanmu, aku ingin meninggikan derajatmu, dan biarkan aku melakukannya dengan caraku. Gak usah pengen ngatur-ngatur, aku Tuhan. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka sabar. Itu yang pertama caranya, dengan faham bahwa pengendali kehidupan cuma satu, namanya Allah. Pemilik kehidupan cuma satu, namanya Allah. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saudaraku sekalian, pahami itu akan menjadikanmu menjadi lebih sabar. Itu satu tipsnya. Kemudian ini tips yang berat sekali nih ya. Latihan, butuh latihan. Berapa lama latihannya? Seumur hidup. Kan sabar gitu. Sabar tuh sekolahannya nggak ada sekolahannya, sekolahnya kehidupan. Batas waktunya sampai datang kematian. Saudara sekalian yang saya muliakan. Kemudian yang kedua, kita ingat. Saudara sekalian, badai pasti berlalu. Ujian itu juga udah ada takarannya. Ingetin kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu amri." Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ingetin itu. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah menjadikan segala sesuatu ada ukurannya. Allah sudah menjadikan segala sesuatu ada ukurannya. Teman-teman saudara sekalian, nggak ada ceritanya cuaca setiap hari terus-terusan panas. Nggak ada ceritanya hujan terus-terusan mengguyur Jakarta. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya harinya seorang nelayan selalu di atas lautan badai terus-terusan. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya orang hidup dari mulai hidup sampai meninggal dunia di usia 60 tahun, 50 tahun sakit terus-terusan. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Pasti semuanya ada ukuran-ukurannya. Pasti semuanya ada waktu-waktunya. Ada waktu-waktunya. Hari ini hujan atau saat ini hujan, misalnya gitu ya. Pasti nanti akan ada waktunya reda. Hari ini lagi ada badai, pasti akan ada waktunya berhenti. Hari ini lagi sakit, pasti ada waktunya untuk sembuh, untuk sehat, ada waktunya sehat. Saudara sekalian yang saya muliakan, segala sesuatu ada ukuran-ukurannya masing-masing. Lagi nggak enak, nggak apa-apa, bentaran aja kok, tungguin. Yang sabar. Masa-masa kelam dalam hidupmu, masa-masa pahit dalam hidupmu pasti akan ada waktunya berlalu. Jalanilah itu dengan sabar. Tungguin. Allah kan udah janji, inna ma'al usri wa inna ma'al usri. Sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Dan dalam kesulitan yang tadi itu,
Yang satu itu tadi, yang pertama pakai alif lam soalnya. Ada yusro, ada kemudahan yang lain. Jadi satu kesulitan berbanding dengan dua kemudahan. Kamu hanya perlu bertakwa. Sebab untuk orang yang bertakwa, untuk orang yang sabar menjalankan ketakwaannya nih. Takwa tuh apa sih? Jalanin perintah Allah, tinggalin dosa. Kan gitu takwa. Itu kan yang tadi saya sampaikan. Sabar itu untuk ngerjain taat harus sabar, untuk ninggalin dosa juga perlu sabar. Nah, orang yang bertakwa ini Allah udah janjiin, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Untuk orang yang bertakwa, untuk setiap kesulitan pasti ada kemudahannya. Gitu kan ya? Dan untuk setiap Allah akan beri jalan keluar bagi setiap kesulitannya, dan akan diberi rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Gitu. Tetaplah dalam jalan yang baik. Tetaplah dalam jalan yang baik. Tuh yang gak sabar-sabar, suaminya lagi kepicut janda sebelah rumah, kayaknya dia pakai nih. Ya udah, saya pakai juga. Itu namanya tidak sabar. Yang sabar, oh dia lagi kepengen begitu, tungguin aja, nggak apa-apa, biarin aja gitu, biarin, nggak apa-apa. Kalau ada hal yang kau mau kerjakan, bangunlah di waktu malam, angkatlah tanganmu. Ya Allah, mampukan suamiku menjalani ujian dalam kehidupannya dengan cara yang terbaik. Itu suaminya lagi diuji apa enggak? Lagi diuji, teman-teman saudaraku sekalian. Kuatin hatinya, angkat tanganmu, minta kepada Allah agar suamimu mampu melewati ujian dalam kehidupannya dengan cara yang paling indah. Begitu ya. Jadi jangan salah-salah buat keputusan. Ya Allah, sakit hati saya, balas ya Allah. Itu nggak sabar namanya, itu nggak sabar. Menurutmu yang sedang diuji kamu doang dengan punya suami yang mohon maaf berselingkuh itu. Suamimu lagi diuji juga dengan rasanya gitu ya. Begitu pesonanya luar biasa. Kayaknya cakep banget gitu kan si cewek itu. Memang ya sakit teman-teman sekalian, ya ujian kan memang sakit.